Setelah kemarin kita sudah membahas tema 1, sub 1 pembelajaran 1. Kali ini kita akan membahas tema 1, sub 1 pembelajaran 2. Materi yang difokuskan pada pembelajaran kali ini adalah matematika, PPKN, dan SPDP. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini, ada banyak sekali bangunan-bangunan dan benda-benda dari berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Coba kalian perhatikan, kira-kira pada benda atau bangunan yang ada di gambar ini, apakah ada bangunan-bangunan yang kalian kenal atau sering kalian lihat? Jika kalian perhatikan, bangunan-bangunan tersebut sangat mirip dengan bangunan-bangunan datar yang pernah kita pelajari. Sekarang, mari kita bersama-sama mengidentifikasi bangun datar apa saja yang ada pada gambar berikut ini. Mari perhatikan. Ada atap yang berbentuk segitiga, ada atap yang berbentuk trapesium, ada perisai yang berbentuk persegi panjang, dan ada juga perisai yang berbentuk segi enam. Selain itu, masih banyak bangun-bangun datar yang ada pada gambar tersebut. Bangun-bangun tersebut biasa dikenal dengan segi banyak. Nah, apa itu segi banyak? Segi banyak merupakan bentuk tertutup dengan sisinya yang terdiri atas garis lurus atau dikelilingi garis lurus. Nah, sekarang berdasarkan penjelasan tadi, coba kalian perhatikan bangun pada gambar berikut. Menurut kalian, yang mana yang merupakan bangun segi banyak, gambar A atau B? Ya, betul, gambar A. Gambar A adalah bangun segi banyak, sedangkan gambar B bisa disebut bukan segi banyak. Kenapa? Mari kita bahas. Seperti penjelasan tadi, segi banyak adalah bentuk tertutup dengan sisi yang terdiri atas garis lurus. Kita lihat gambar A, semua bangunnya tertutup, tidak ada yang memiliki celah. Kemudian, sisinya tertutup oleh garis lurus. Sedangkan gambar B, kita lihat. Nah, di sana walaupun terdiri atas garis lurus, tapi masih ada yang memiliki celah. Ingat, garis tertutup. Kalau ada celah, berarti disebut bukan segi banyak. Lalu bagaimana dengan lingkaran yang semua sisinya tertutup? Nah, ingat, segi banyak adalah bentuk tertutup dengan sisi yang terdiri atas garis lurus. Jadi, garisnya harus lurus. Sedangkan lingkaran tidak memiliki garis lurus. Sisinya melingkar. Jadi, tidak bisa disebut sebagai segi banyak, walaupun semua sisinya tertutup. Sampai di sini paham ya? Sekarang, coba amati lingkungan sekitarmu. Bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan, dan bentuk bukan segi banyak apa saja yang kamu temukan. Silakan buat berdasarkan tabel di bawah ini. Sebagai contoh, benda segi banyak jendela. Bentuknya bisa menyerupai persegi panjang. Kemudian, manfaat benda. Jendela bisa dimanfaatkan untuk sebagai tempat masuk dan keluarnya udara. Kemudian, contoh bukan segi banyak, tanda rambu dilarang parkir. Bentuknya melingkar seperti lingkaran. Nah, manfaatnya digunakan untuk menandai bahwa di daerah tersebut dilarang parkir. Jadi seperti itu. Sekarang silakan cari contoh benda lain bukan segi banyak dan benda segi banyak beserta manfaatnya. Selamat mengerjakan. Setelah kamu belajar tentang segi banyak, kini
Coba perhatikan diagram berikut. Nah, pada diagram berikut dijelaskan apa saja yang kita pelajari tadi tentang segi banyak dan bukan segi banyak. Selain itu, ada tambahan apa saja ciri-ciri dari segi banyak. Pertama, sisinya berbentuk garis lurus. Kemudian, paling sedikit memiliki 3 sisi. Selanjutnya, bangunnya tertutup. Nah, itu adalah ciri-ciri dari segi banyak. Nah, sekarang saatnya kita berlatih menarikan tarian Bungong Jumpa. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri dulu. Lakukan gerakan ini dengan aba-aba hitungan yang tepat. Pertama, gerakan A. Kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakkan 2 kali, ke kanan 2 kali. Dibarengi kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakkan 2 kali, ke kiri 2 kali. Hitungannya 4 kali 8. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Bungong jempa, megah di Aceh. Bungong telebe, indah lagoina. Bungong jempa, megah di Aceh. Bungong telebe, indah lagoina. Sekarang kita masuk ke gerakan B. Gerakan B menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Kemudian tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Lalu menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Bergantian kanan dan kiri sebanyak 2 kali. Hitungannya 2 kali 8. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Putih kuning, menjampu mirah, bungong si ulah, indah lagoina. Putih kuning, menjampu mirah, bungong si ulah, indah lagoina. Untuk gerakan C juga sama seperti gerakan B. Tahap-tahapan dan gerakannya pun cukup sama. Kita langsung ke gerakan D dan E. Nah, bisa perhatikan pada gerakan D hitungannya 4 kali 8. Lalu untuk gerakan E hitungannya 2 kali 8. Langkah-langkahnya bisa dibaca di buku. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Lam sinar bulan, angin pu ayo, turuh mesusun, yang malam-malam. Lam sinar bulan, angin pu ayo, turuh mesusun, yang malam-malam. Nah, itu tadi gerakan berdiri dari tari Bungong Jumpa. Silakan kalian hafalkan dan terus berlatih. Indonesia memang sangat kaya akan keberagaman, baik itu tarian, bahasa, makanan, alat musik, dan lain-lain. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Pak Semi, Pak Ence, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, berikut merupakan tabel identifikasi keberagaman mereka. Sekarang, coba kalian identifikasi asal, bahasa, makanan, alat musik, pakaian, tarian, dan kebiasaan dari mereka. Bapak beri contoh untuk Pak Semi.
Pak Semi berasal dari Maluku. Bahasa sehari-harinya adalah bahasa Maluku. Makanan khas dari Maluku adalah gohu ikan. Alat musiknya tahuri, pakaian daerahnya baju cele, tariannya cakalele, dan kebiasaannya disebut kalwedo, merupakan tata cara kehidupan di sana. Sekarang, silakan kalian identifikasi kebudayaan dari Pak Ence, Pak Made, dan yang lainnya. Sekarang, coba perhatikan teks yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Nah, pada teks tersebut terdapat 3 paragraf. Mari kita baca. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini, mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, dari teks tersebut, kita bisa lihat, walaupun Pak Semi, Pak Ence, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur berbeda suku, tapi mereka semua tetap bisa bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama, agar lingkungannya menjadi bersih dan tidak kebanjiran. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia yang bisa hidup berdampingan dengan baik. Nah itu, kita juga harus bisa hidup dan berteman dengan orang yang berbeda suku dan agama. Karena itulah yang disebut dengan keberagaman. Nah sekarang, silakan kalian perhatikan soal halaman 30 di buku tema 1 dan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi materi untuk pembelajaran 2 hari ini. Tadi kita sudah mempelajari matematika, PPKN, dan SPDP. Pada matematika, kita sudah belajar menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Lalu, pada materi PKN, kita sudah belajar tentang bagaimana mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Lalu, pada materi SPDP, kita sudah belajar memahami dasar-dasar gerak tari daerah, yaitu tari Bungong Jumpa. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan di rumah, dan sampai jumpa.